Nah ini yang lebih serius apa Om, isu yang hangat tuh? Ya banyak yang serius mah. Banyak. Apa? Ya bukan serius lah sekarang mah ya, mau yang lain lagi ya ya. Ya. Masih ingat kan gitu kemarin tuh ada orang yang memperkosa 13 santriwati kan. Oh iya, iya. Itu dituntut hukuman mati sama dikasih hukuman tambahan berupa kebiri. Terus Komnas HAM protes jangan Ya. hukuman mati. Ya. Saya tuh ngebayangin ya, tapi ya semoga jangan kejadian ya. Coba deh yang diperkosanya itu orang Komnas HAM-nya sendiri gitu, atau anak perempuannya gitu. Bakal ngomong gitu enggak gitu. Ya. Padahal kan kalau memang udah menikah terus menzinahi atau zina kan rajam hukumannya. Itu cuma satu orang loh. Ini 13 orang. Dan 5 diantaranya kan sampai 2 kali melahirkan. Artinya kan untuk 1 orang, untuk 5 orang saja itu seenggaknya 10 kali. Kalau itu dengan asumsi sekali jadi gitu kan. Ya kan sekali aja rajam sampai mati karena kan si pelakunya kan sudah menikah kan. Sudah menikah. Terus Komnas HAM bilang jangan hukuman mati karena melanggar prinsip HAM. Melanggar prinsip HAM. Jadi HAM siapa? HAM pemerkosa kali ya. Padahal coba dia ngomong kayak gitu ke keluarga korban. Ke keluarga santriwati yang diperkosa tadi. Tetap gak akan ngerti kayaknya. Mestinya dia sendiri yang diperkosa kali ya. Tapi semoga jangan kejadian ya. Tetapi maksudnya bukan agar orang Komnas HAM-nya diperkosa, bukan. Tetapi ya supaya sama-sama berpikir gitu. Berpikir dikit lah. Ya kita juga nggak setuju hukuman yang berlaku saat ini. Memang dia keliru bertentangan dengan Islam kan. Tadi seperti Kang Sani bilang memang harus dirajam sampai mati karena memang untuk satu kali perkosa kan itu untuk hukuman jinanya kan. Kan pemerkosa itu kan karena 2 hukuman sebenarnya. Jinanya tadi 100 kali cambuk bagi yang belum nikah, tapi kalau udah nikah dirajam sampai meninggal. Nah, dia kan udah nikah tuh, dirajam sampai meninggal kan. Terus untuk memaksa orangnya tadi kan memperkosa itu memaksa kan? Nah, itu juga ada bayar diat. Bayar diat. Nah, diatnya ya tergantung nanti ya ke istihad khalifah atau istihad qadhi yang menghakiminya nanti. Tapi ada mazhab yang menyebutkan itu diatnya itu sebanyak harga ini mas kawin yang umum berlaku di daerah tersebut. Itu kejadian di mana? Di mana? Sukabumi ya? Ya pokoknya misalnya anggaplah Sukabumi, saya lupa tempatnya. Nah di Sukabumi itu mas kawin itu berapa nilainya yang umum gitu, umumnya misal. Nah segitu bayar diatnya tuh gitu. Ditambah tadi dihukum mati. Hukum rajam. Kalau dalam Islam. Iya, jadi sebelum dihukum mati disuruh bayar diat dulu. Dan itu kalau 1 kali zina, 1 kali perkosa tadi ini belasan. Ini 13 orang, bukan 13 kali ya, 13 orang kan? Iya, yang 5 orang sampai 2 kali melahirkan berarti seenggaknya 10 kali kan gitu. Terus dibilang jangan hukuman mati gitu karena melanggar prinsip HAM kan, aduh ya Allah. Itu gimana perasaan keluarga korban gitu? Kalau memang sudah dijatuhi hukuman mati sama kebiri, ternyata Komnas HAM bilang jangan diberikan hukuman mati karena melanggar prinsip HAM. Iya, ada kebiri juga melanggar Islam. Iya. Kebiri juga melanggar Islam, dalam Islam haram kebiri. Orang yang merkosa bukan dikebiri tapi tadi dihukum tadi tersebut. Dan dalam Islam juga itu udah langsung kalau dia bersedia dirajam atau bayar diat udah hapus dosanya. Nah kalau dikebiri enggak hapus dosanya. Dihukum mati pakai hukum yang berlaku sekarang juga enggak hapus dosanya karena hukuman mati sekarang bukan karena menerapkan hukum Islam. Itulah bedanya ketika kita pakai hukum Islam dengan hukum bukan Islam itu di situ. Tidak ada bersifat menebus dosanya itu. Kalau kapok belum tentu dosa nggak ketebus gitu. Gitu. Kalau pakai hukum yang berlaku sekarang, kalau pakai hukum Islam ya pas dibikin kapok, bagaimana nggak kapok udah mati kan dihukum dirajam kan. Tapi kan ini hukum mati juga katanya. Tapi kan nggak menebus dosa gitu kan. Terus ada lagi, gak usah dihukum mati, udah mah dijatuhi, gak usah dihukum mati. Eta Komnas HAM keterlaluan. Astagfirullah. Jadi maunya gimana ini Om? Ya tadi seperti di awal.
cik ngomong gitu nanti ka orang tua si korban gitu ya. si anu diperkosa wanita ngomong gitu kan. Iya. Berani nggak bicara gitu? Kalau berani juga, oh berarti dirinya memang harus diperkosa dulu atau anak yang perempuan diperkosa dulu gitu. Biar tahu rasanya gimana gitu. Maksudnya bukan ngedoain biar begitu bukan, Ya. tapi harusnya berpikir yang benar Ya, gitu ya. Jangan seenaknya jangan hukuman mati karena melanggar prinsip HAM. Ya, prinsip yang nggak boleh dilanggar itu prinsip Islam. Nah itu ya, Ya, betul. HAM itu sebenarnya apa? Bisa Islam, bisa selain Islam. Dia sebenarnya selain Islam, itu yang salah. Mm-mm. Gitu. Aduh. Ini masih hangat juga ya isu yang barusan tuh. Hangat. Bukan hangat lagi, itu memang baru beritanya juga baru Iya. saya baca barusan. Gini Om, yang saya mau tanyakan tuh dari berita yang barusan yang pemerkosaan 13 orang itu, kenapa ditulisnya enggak oknum ustad, tapi ditulisnya ustad? Ih, terus dari kamu tanya? Masih terus. Oh, iya, eta. Itu jelas. Kan kalau biasanya kalau ada kasus korupsi, kalau ada kasus yang dilakukan oleh aparat, bilangnya oknum aparat. Nah ini kasus yang katanya dilakukan oleh ustad, tapi nggak ditulis oknumnya, ustadnya. Iya. Judulnya itu kan tadi Ustadz Cabul judulnya. Nah, iya. Ya berita hari ini yang saya baca itu begitu judulnya, Ustadz Cabul, itu media nasional ya. Aduh, kan ke hati itu nggak enak bener ya. Seakan-akan ini terpukul rata semua ustad gitu. Iya, kenapa kalau untuk yang lain pakai oknum yang ini enggak? Iya. Di situ teh ada framing gitu sengaja mau mencitraburukan ajaran Islam atau konteksnya apa ini ya? Simbol-simbol Islam. Kan Ustadz itu kan simbol Islam ya. Islam, ya. Dicitraburukan dengan istilah Ustadz Cabul kayak gitu. Kan kalau mau juga sebetulnya mah ditulis aja pemerkosa 13 santriwati atau misalnya Ya. gitu, atau nama orangnya saya sebut Iya. si Fulan gitu kan. Kenapa harus pakai Ustadz Cabul gitu? Ya. Karena kan kalau Ustadz Cabul itu artinya Ustadz Cabul. Emang ada dalam Islam ajaran untuk cabul kan nggak ada. Ada, iya kan. Asal itu harus diperangi. Hmm. Tetapi ada faktanya orang yang ngaku Ustadz Cabul. Lah kalau begitu bukan Ustadz Cabul namanya. Iya. Oknum, Ustadz. Gitu kan. Jadi harus pakai oknum. Jadi tidak menyalahkan ustadznya, tetapi menyalahkan oknumnya. Ya. Harusnya seperti itu. Ya. Tetapi mungkin karena berangkat dari apa ya? Dan strategi. Luas banget ya. Jadi ada rencana besar gitu yang memang ingin mencitraburukan Islam. Baik secara disadari atau secara di alam bawah sadar itu terus digulirkan gitu. Sehingga itu muncul kalimat Ustadz Cabul. Berita barusan tadi saya baca begitu. Ya sebetulnya bukan barusan saja, sebelumnya juga sebelumnya sering kayak sering. gitu. Ya itulah sentimen lah ya upaya pencitraburukan Islam. Gitu. Atau kumaha deui? Bingung Atau biasa nulis suruh ngomong. Saya jarang ngomong ya.